Halo, Assalamualaikum Mam. Welcome back to my YouTube channel. Hai Mam, hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini Mam? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan keluarga aku di sini. Hari ini aku mau share lagi nih Mam aktivitas harian aku. Dan biar kalian gak penasaran, tonton videonya sampai habis dan jangan di skip-skip ya Mam. Jadi ini tuh aktivitas malam hari aku ya. Pokoknya ini rutinitas malam aku. Kegiatan aku setiap malam ya, nggak jauh-jauh dari inilah ya Mam ya. Dan sekarang ini aku lagi mau masak lauk buat makan malam. Kebetulan di rumah cuman ada aku sama kakak Rasya. Soalnya pak suami itu lagi piket ya Mam. Jadinya pulangnya itu besok pagi. Terus dari tadi siang kakak Rasya tuh minta dibuatin martabak telur terus dicampur tahu gitu ya. Jadi ini itu kayak semacam telur dadar aja gitu Mam. Cuma ditambahin sama potongan tahu yang aku potong kecil-kecil kayak gini. Terus bumbunya cuman pakai bawang merah, bawang putih yang aku iris-iris, terus potongan daun bawang sama kaldu jamur aja. Simpel kan Mam, pokoknya mirip-mirip sama telur dadar deh, cuman pakai tambahan tahu sedikit. Nah ini aku baru pulang ya dari rumah mertua aku. Sekarang itu baru jam 9 malam ya. Jadinya pas nyampe rumah aku langsung masak lauk aja buat makan malam kali ini buat aku sama kakak Rasya. Nah Mams, di rumah malam ini bikin lauknya apa nih buat keluarga? Kebetulan aku bikinnya cuma satu macam aja ya. Jadi kalau pas suami nggak di rumah, aku makannya itu simpel-simpel aja atau masaknya simpel-simpel aja kayak gini. Apalagi kalau aku sama Kak Rasya tuh makannya sembarangan ya Mam. Nggak pilih-pilih gitu. Kalau telur yang ada telur, kalau ikan yang ada ikan yang kita makan. Jadinya cari yang simpelnya aja sih. Kebetulan kalau masak si martabak telur campur tahu ini cuman sekali aja, tinggal campur-campur terus langsung didadar kayak gini. Udah deh Mam, selesai. Nah kalau goreng martabak telur tahu ini pakai minyaknya itu agak banyakan dikit ya Mam, karena ini kan ada tahunya gitu. Terus apinya nggak usah pakai api yang gede gitu, cukup api yang sedang aja biar tahunya itu bisa matang sempurna gitu dan telurnya nggak gosong gitu Mam ya. Nah ini sebenarnya itu resep coba-coba lagi ya dari Pak Suami. Jadi kalau suami aku tuh pinter banget bikin menu-menu baru. Asalkan ada telur, ada tempe, ada tahu, itu bakalan jadi satu makanan yang enak tapi simple gitu membuatnya. Jadi ini aku belajarnya dari Pak Suami juga sih. Gak tau deh kenapa sih masakan suami tuh kadang jauh lebih enak dibanding masakan istri. Bener gak sih Mam? Atau cuman aku aja nih yang suaminya jago masak dan masakannya itu jauh lebih enak dibanding masakan istrinya? Kalau ada yang sama kayak aku, tulis di kolom komentar ya Mam. Nah lanjut, ini habis goreng si martabak telur tahunya, langsung aja nih aku mau makan malam sama kakak Rasya. Terus ini makan malamnya di depan TV gitu ya Mam, lesehan aja kayak gini. Jadi kalau kakak Rasya tuh doyan makan kayak gini aja ya. Dia persis banget sama ayahnya Mam. Kalau makan itu nggak suka kalau pakai sayur. Pokoknya makan yang kering-kering aja kayak gini. Jadi untungnya kakak Rasya itu rajin makan buah ya. Jadi seratnya itu tetap dapat dari buah-buahan. Kalau serat dari sayur susah Mam. Kalau mau ngasih makan kakak Rasya pakai sayur, dia itu pilih-pilih jenis sayur gitu loh. Kecuali bening kelor dia suka kok kalau dicampur sama ikan goreng. Nah ini kakak Rasya lagi makan malam ya Mam, dan dia lagi nikmatin makanannya. Oke, selamat makan malam kakak Rasya. Habis makan malam, aku tadi langsung bersih-bersihin badannya kakak Rasya ya. Jadi biasa kalau misalnya dia makan sendiri pasti belepotan dari atas sampai bawah. Dan setelah itu langsung aku cuci-cuci aja badannya.
dilap-lapin gitu dan ngelonin dia sampai tidur. Jadi ini aku aktivitasnya itu setelah Kakak Rasya tidur ya mam. Nah karena malam ini aku nggak bikin video tentang cleaning motivation di area dapur seperti biasa karena itu udah keseringan sih menurut aku. Tapi area dapur dan meja makan itu udah bersih ya mam, udah aku bersihin tadi setelah makan malam. Jadinya ini lanjut aku bersihin kamar tidur Kakak Rasya ya. Jadi untuk bersihin kamar tidur Kakak Rasya itu sebenarnya setiap malam rutin banget aku lakuin sebelum tidur. Cuma karena ini sekalian mau ganti spray, soalnya spraynya Kakak Rasya itu udah 2 minggu gitu mam belum aku ganti dan udah penuh sama tumpahan susu dan remahan makanan gitu. Jadinya ya udahlah sekalian aku ganti aja spraynya, mumpung nggak direcokin juga kan ya. Nah sambil nemenin aku ganti-ganti spray kamar tidurnya Kakak Rasya, aku mau nyapa-nyapa kalian dulu nih, Bunda dan Mams di rumah. Hai assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya sama video-video yang aku buat. Dan semoga video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan, aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan 1 orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan apa yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas ibu rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, aku harap kalian gak bakalan bosen untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Dan buat tim solid aku, buat Bunda dan Mams serta emak di rumah, aku ucapin banyak terima kasih nih buat support kalian selama ini. Karena udah support aku sampai channel aku berkembang dan berada di titik ini. Aku harap kalian gak bakalan berhenti untuk terus support dan dukung channel aku ya. Dan kalian emang tim solid yang solid banget deh pokoknya. Karena udah paling sering nontonin video-video aku, pokoknya pantengin channel aku dan rajin banget buat like dan komen semua video-video aku. Aku ucapin banyak terima kasih Mams. Oh iya, aku juga mau ucapin terima kasih banget buat teman-teman yang meskipun kalian gak punya akun YouTube ataupun konten gitu, tapi kalian udah rajin banget buat nontonin semua video-video aku. Aku nggak bisa ngucapin atau balas dengan apa-apa ya. Aku cuma bisa doain kalian semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan apa yang udah kalian lakuin untuk aku semoga dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang berlipat ganda gitu ya mam. Amin ya robbal alamin. Nah lanjut, tadi setelah aku ganti spray kamar tidur Kakak Rasya, spray kamar tidur yang lama itu aku langsung masukin mesin cuci ya. Jadi besok pagi bisa langsung aku cuci. Terus lanjut nih aku mau nyapu-nyapu gitu. Setelah ini aku langsung mau beresin area ruang tamu sama tempat nonton gitu ya, area ruang keluarga mam. Nah ini dia penampakan ruang tamu, ruang keluarga. Dan ini tempat mainnya Kakak Rasya ya, yang aku sediain di sini. Pokoknya dia bisa explore sepuasnya dia. Jadi kalau kalian yang sering bilang rumah aku kok bisa rapi setiap saat padahal punya anak kecil, jangan sedih ya. Soalnya rumah aku tuh gak bakalan pernah rapi 100% gitu mam. Kadang itu rapinya bertahan cuma sekitar 5 menitan atau 10 menitan aja. Setelah itu udah langsung dibongkar-bongkarin lagi deh sama anak aku. Tapi yang penting udah disapu, udah dipel. Kalaupun dia mau ngebongkar atau atau ngacak-ngacak lagi ya terserah dialah. Yang penting udah bersih versi aku ya.
Nah ini mainannya lumayan banyak ya yang berserakan. Tadi itu kakak Rasya emang nggak main di kamar, tapi mainnya itu di depan TV. Jadinya yang kotor itu di depan TV aja gitu mam. Pinternya kakak Rasya emang kayak gitu ya mam. Kalau dia main di satu tempat ya kotor-kotornya tuh berantakannya di satu tempat aja. Nggak mesti dari kamar, terus ruang tamu, tempat nonton TV, atau sampai dapur itu berantakan semua. Jadinya bersyukurnya aku punya anak kecil yang cerdas dan pintar itu kayak gitu ya mam. Gak terlalu nyiksa ibunya sih, masih relatif nakalnya itu relatif masih bisa dikendaliin. Pokoknya masih normal-normal aja. Nah ini sebelum beberes aku angkat-angkatin dulu nih si karpet-karpetnya. Terus gorden-gordennya itu aku juga angkat ke atas biar bersih-bersihnya itu lebih luas gitu ya mam. Nah ini biasanya sih kalau area ruang tamu sama ruang keluarga gitu aku bersihinnya pas pagi gitu ya mam. Tapi ini kebetulan aku belum ngantuk dan masih pengen apa ya bersih-bersih gitu. Pokoknya sekalian aja deh aku bersihin setelah bersihin dapur. Jadi besok pagi nggak ada kerjaan lagi gitu mam. Nah lanjutnya nyapu aja ya. Jadi ini langsung aku sapu-sapuin aja. Terus setelah aku sapu gitu sebentar mau aku pel juga. Sama aku mau geser-geser dikit ya si kursi ruang tamunya itu aku mau tukar-tukarin gitu mam biar rubah suasana aja dikit-dikit. Nah jangan salfok ya sama gantungan home yang ada di dekat TV aku. Jadi di situ tuh banyak banget mam yang aku taruh dan aku gantung-gantungin kayak kunci motor, terus kunci mobil, ada tripod aku juga. Jadinya aku taruh di situ semua. Namanya punya anak kecil ya mam, ditaruh di meja aja, pokoknya pasti langsung hilang-hilang gitu. Jadi kalau aku taruh kuncinya sembarang atau tripodnya aku taruh di meja atau dekat TV digeletakin kayak gitu aja, pasti sebentar itu udah hilang gitu mam. Kalau nggak hilang ya pasti dirusak. Jadi buat antisipasi ya udah aku gantung-gantungin aja kayak gitu. Soalnya kalau rada tinggi kayak gitu nggak bisa diambil juga sama si kakak Rasyanya. Oh ya mam, malam ini kalian lagi pada ngapain nih sambil nontonin video-video aku? Apa ada yang kayak aku nih beberes dulu sebelum tidur, atau mungkin ada yang udah istirahat ya di jam segini. Nah di rumah aku tuh jarang banget mam ada yang tidur cepet. Kakak Rasya aja kadang itu tidurnya bisa lewat dari jam 12 malam. Tidurnya kadang jam 2 atau jam 1-an gitu mam. Gak tau kenapa dari kecil emang dia terbiasa sih tidur jam segitu. Makanya aku sama pak suami jadi ikut-ikutan gitu mam. Kadang tidurnya itu jam 1 atau jam 2. Jadi kalau di jam 10 atau jam 11 malam itu mata kita tuh masih melek gitu. Pokoknya masih terang deh, masih ada 10 watt. Jadi kalau kayak jam-jam segini pas malam itu aku masih cari-cari aktivitas yang bisa aku kerjain kalau emang aku lagi nggak capek gitu mam. Nah ini aku lanjut bersihin ya di area ruang tamu sambil geser-geser kursi, sama aku mau angkat karpetnya juga. Oh ya, aku mau nyapa nih para pejuang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Gimana kabar kalian hari ini mam? Semoga kalian masih tetap semangat dan masih tetap optimis untuk buat konten-konten terbaru dari kalian. Dan masih tetap optimis kalau channel kalian itu pasti bakalan berkembang ya. Aku juga pernah ada di posisi paling bawah, mulai semuanya dari nol. Yang namanya kita bukan siapa-siapa, yang gak punya nama besar sebelumnya seperti artis-artis kebanyakan, pasti bakalan susah untuk dapetin subscriber. Beda dengan artis-artis ya mam, yang udah punya nama sebelumnya, bikin channel YouTube sehari aja udah langsung puluhan ribu bahkan jutaan subscribernya. Nah kita emangnya siapa gitu ya? Ibu rumah tangga yang kenal juga cuma suami sama keluarga aja. Jadinya yang mau subscribe channel kita itu siapa? Tapi kalau kalian rajin upload dan video-video kalian itu sering nongol nih di beranda YouTube, otomatis kalian bakalan dikenal sama orang-orang kayak gitu.
Jadinya kalian jangan cepat down ya, jangan baperan gitu kalau misalnya subscriber aku kok kenapa sih nggak naik-naik, viewers aku kok kenapa sih nggak naik-naik. Nah, aku juga pernah rasain yang namanya dalam sebulan itu cuma bisa dapetin 30 subscriber, dan video aku tuh udah lumayan banyak gitu. Tapi kalau misalnya aku lagi down, balik lagi nih, aku inget-inget tujuan aku buat YouTube apa nih, bukan untuk menghasilkan atau cari tambahan penghasilan ya. Tujuan awal aku tuh bikin YouTube tapi buat salurin hobi aja. Kalau ada yang nonton alhamdulillah, kalau enggak ya juga alhamdulillah mam. Tapi waktu itu aku emang niatnya ya seperti itu ya, selain dijadiin album buat kenang-kenangan untuk kegiatan-kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga, aku juga niatnya itu buat isi waktu luang, karena aku emang nggak kerja ya. Aku tuh nggak kerja semenjak habis nikah, dan akhirnya kebanyakan waktu aku habisin di rumah bareng sama suami dan anak aku. Apalagi pas pandemi kemarin, suami aku jarang banget masuk kantor, makanya kebanyakan semua itu aktivitasnya aku lakuin sama suami. Dan akhirnya nemu ide deh buat bikin konten atau akun YouTube. Karena kebetulan ya, kalau misalnya ada pas suami di rumah ada yang pegangin anak, jadinya kalau aku bikin konten ada yang jagain kakak Rasya gitu dan gak direcokin. Tapi lama-kelamaan akhirnya mereka terbiasa juga mam. Kalau aku ngelakuin sesuatu, mereka pasti udah ngerti itu buat konten aku. Jadinya pelan-pelan mereka bakalan terbawa sendiri dengan kebiasaan baru aku. Oh iya, kemarin juga banyak yang nanya kalau misalnya aku ini sebenarnya lulusan apa sih, karena banyak yang lihat foto yang nempel di dinding itu ya. Jadi sebenarnya aku ini alumni D3 kebidanan gitu mam. Dulu setelah selesai kuliah aku langsung kerja. Jadinya aku sempat kerja di beberapa tempat gitu, pernah di puskesmas, terus pernah di klinik. Jadi aku kerjanya selama beberapa tahun gitu ya mam, setelah selesai kuliah. Tapi setelah nikah akhirnya aku mutusin buat resign dan gak kerja di luar rumah lagi. Kenapa aku mutusin buat resign? Karena waktu itu suami aku kerja, terus aku juga kerjanya di klinik swasta, dan di tempat aku kerja nggak bisa menyesuaikan waktu gitu ya mam. Maksudnya saat aku libur suami aku kerja, dan saat aku kerja suami aku libur. Makanya aku tuh nggak pernah ketemu sama suami aku. Jadi kalau kalian misalnya bertanya, berarti diminta berhenti kerja dong sama suaminya. Enggak ya mam, suami aku tuh nggak pernah ngelarang aku untuk kerja sebenarnya. Cuma karena aku sadar diri kalau tugas aku sebenarnya itu sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga saat itu, akhirnya aku putusin buat ya udahlah aku berhenti aja, aku resign, karena rezeki istri ada di suami juga ya. Jadi meskipun cuma suami aku yang kerja, pasti Allah itu bakalan kirimin rezeki lebih untuk keluarga aku. Jadinya saat itu aku mutusin buat ya udahlah berhenti kerja aja. Dan setelah itu aku fokus buat jadi ibu rumah tangga. Gak lama setelah itu akhirnya aku hamil mam, hamil di kakak Rasya, dan sampai sekarang aku masih fokus untuk jadi ibu rumah tangga gitu. Jadi jangan khawatir ya mam, meskipun kita ibu rumah tangga tapi kita punya pendidikan tinggi, ijazah kita tuh gak bakalan sia-sia gitu loh. Ijazah kita tuh bakalan kepake, karena anak-anak yang cerdas itu dilahirkan dari ibu-ibu yang cerdas. Jadi misalnya ada yang ngomong nih, percuma tuh kuliahnya tinggi-tinggi tapi setelah selesai kuliah nggak kerja juga. Jangan sedih ya mam, itu udah sering banget aku dengar, apalagi di kiri kanan aku ya, entah itu omongan dari keluarga atau omongan dari tetangga. Tapi ya udahlah, aku tuh emang prinsipnya tutup kuping rapat-rapat aja, terus tebal-tebalin muka aja, tuh bukan mereka yang ngejalanin. Aku sejauh ini juga masih santai-santai aja dan masih nikmatin kehidupan aku sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Jadi share-share sedikit ya masalah pengalaman aku dan perjalanan hidup aku gitu mam. Nah balik lagi ke video ya. Di sini aku udah selesai beres-beres malam harinya mam. Jadi besok pagi aku udah nggak ngelakuin apa-apa lagi ya, tinggal masak aja.
dan kerjaan lain udah selesai. Ini dia mam, penampakan ruang tamu dan ruang keluarga aku. Jangan salfok sama keranjang basket kakak Rasya yang nempel di dinding itu. Jadi yang namanya punya anak kecil yang gak bisa rapi sepenuhnya rapi ya mam. Tapi alhamdulillah segini aja tuh aku udah bersyukur banget karena bisa lihat rumah sedikit lebih rapi dibanding sebelumnya ya mam. Nah aku mau ucapin banyak banget terima kasih buat teman-teman, buat bunda dan mams yang udah nemenin aku beraktivitas dari awal video dan yang masih setia nontonin video aku sampai detik ini. Terima kasih atas supportnya selama ini ya mam, dan semoga video aku ini selalu bermanfaat dan menginspirasi buat kalian semua ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Follow aku juga di Instagram ya mam, @kireski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.